Hai Sobat Geoscience, kembali bertemu di channel Science is Fun. Seperti yang pernah saya bahas 2 minggu sebelumnya, bahwa kita akan ada beberapa konten atau materi yang tidak berhubungan langsung dengan perkuliahan, tapi menjelaskan tentang apa aja sih yang saya kerjakan selama kurang lebih setahun terakhir ini. Jadi saya akan mengundang beberapa anggota tim saya yang terlibat dalam penelitian saya selama kurang lebih setahun ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang deep learning terkait tentang klasifikasi spesies di Batu Gamping, kemudian juga bagaimana kita menjadi seorang junior web developer. Nah, kali ini kita akan membahas terkait em, pembelajaran mesin atau machine learning untuk prediksi di bidang bencana. Nah, kalau teman-teman masih ingat kejadian eh, tanggal 28 September 2018 di Palu, Sulawesi Tengah, maka kita akan mengalami atau kita akan melihat ada 3 bencana yang terjadi dalam waktu berdekatan. Yang pertama gempa bumi dengan magnitudo 7,4 MW, kemudian diikuti dengan tsunami, kemudian yang terakhir ada likuifaksi. Nah, likuifaksi di Palu ini adalah salah satu likuifaksi yang menarik perhatian dari orang-orang luar. Kenapa? Karena likuifaksi Palu adalah likuifaksi yang menyebabkan pergeseran atau pergerakan yang paling jauh yang pernah terjadi di bumi ini. Kalau kita melihat dari data, terjadi likuifaksi kurang lebih bergeser sampai 4 kilometer. Artinya kalau rumah kita sekarang posisinya di Jakarta ataupun di suatu daerah, maka kita akan bergeser sekitar 4 kilo dari lokasi yang aslinya. Nah, kali ini kita kedatangan anggota tim saya, salah satu yang cukup bisa diandalkan dalam hal machine learning ataupun data scientist, walaupun bidangnya bukan seorang memang suka di pemrograman, tapi ini merupakan salah satu contoh nyata atau bukti nyata bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Tuh. Karena ini salah satu yang eh, apa? Yang terbaik lah dari anggota tim saya untuk penilaian baik itu di publikasi ataupun pas penilaian skripsinya. Oke, kita sama-sama sambut yaitu Mediana Listiarini dari mahasiswa geologi Universitas Indonesia angkatan 2017. Oke, Medi, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Bapak sendiri gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ketemu langsung ataupun secara virtual ya. Terakhir kita ketemu pas lagi sidang skripsi ya. Iya Pak, itu juga Hmm, online ya Pak. iya, Untuk yang ketemu ya tadi langsung udah lama. betul. Kalau nggak PPKM saya undang ke studio punya Geoscience yang di lantai 8. Cuman sayangnya karena masih PPKM dan belum bisa mengakses kampus, makanya kita pakai studio virtual dulu lah ya. Yang penting berasanya seperti di studio. Kerasa banget Oke, pakai studio. betul, 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 betul. Oke, Medi, pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah, kok mau gabung sih di tim penelitian saya gitu? Apa sih motivasi kok bisa mau gabung di tim penelitian saya? Padahal kan di tim penelitian saya ini, pertama bidang yang sangat apa ya, bukan hal yang umum di bidang geologi yaitu komputasi, walaupun berkaitan dengan bencana. Terus selain komputasi juga bidangnya bencana. Artinya ya topik-topik yang kurang menarik lah untuk teman-teman yang pengen berkarir di industri gitu kan. Kira-kira apa sih motivasinya mau gabung di tim saya? Oke Pak, jadi awalnya ini agak menarik sih Pak. Kalau misalkan untuk kenapa saya mau bencana, masuk ke topik bencana, saya emang kalau untuk dari eh, bidang geologi sendiri, saya emang tertarik mengenai topik kebencanaan itu, Pak. Terus saat Bapak mulai membuka peluang untuk join ke grup penelitian Bapak, dan Hmm. apalagi ini adalah mengenai aplikasi baru, yaitu menggunakan aplikasi machine learning. Dan itu menurut saya menarik karena berarti saya akan mempelajari hal yang baru lagi.
Jadi itu merupakan kombinasi yang bagus untuk diri saya sendiri karena saya, belajar hal baru dan juga saya mempelajari hal yang saya sukai juga, Pak, mengenai bidang kebencanaan. Oke, artinya ini adalah curiosity ya, curiosity kamu terkait bisa nggak sih ya bencana dikaitkan dengan hal-hal yang berbau tentang artificial intelligence ataupun yang memang lagi happening pada saat ini gitu ya. Iya, betul, Pak. Apalagi untuk, machine learning sendiri kan emang lagi happening mengenai data Hmm, scientist dan lain-lain, hmm, hmm, hmm. dan saya kira ini kesempatan yang baik buat saya untuk, bisa belajar bersama dan juga diskusi dan apalagi untuk apply atau diaplikasikan sendiri ke dalam bidang kebencanaan ini. Oke. Kalau sebelumnya punya basic gak sih tentang ya data science ataupun memang suka pemrograman atau memang sering beraktivitas dengan PC atau komputer lah sebelum-sebelumnya? Kalau saya sendiri, saya ini pertama kali untuk apalagi saya sering baca, sering, ngobrol sama teman, tapi saya nggak pernah, mencoba untuk mengerjakannya sendiri atau punya Hmm, project hmm. sendiri. Jadi untuk, berkesempatan ikut penelitian ini jadi, sesuatu yang baru, ini pengalaman yang baru banget untuk saya sendiri, karena saya juga akhirnya, hands on sama, material dan lain-lain itu. Jadi ini pertama kali sih buat saya, Pak. Oke. Artinya ini contoh nyata lagi ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih konten Design is Fun, kalau merasa ya pengen punya cita-cita atau pengen punya penelitian terkait tentang komputasi, nggak mesti punya basic yang baik juga untuk komputasi karena itu bisa dipelajari. Ini contohnya tak ada dua orang langsung yang sebelumnya ada Riftika, sekarang ada Mediana. Ini juga nggak punya background sama sekali, belum pernah ikutan kursusan juga ya, kursus ataupun ikut course dari kampus ataupun dari prodi lain terkait tentang data science belum pernah kan? Belum pernah sama sekali, Pak. Tuh. Artinya ya ini buat teman-teman gak usah takut. Mulai aja dari hal-hal yang kecil. Misalnya proyek kecil-kecilan kalian cari data-data di Kaggle ataupun mungkin data-data di Google datasheet itu untuk kalian olah-olah sendiri. Hasilnya seperti apa itu belakangan. Yang penting kalian bisa mencoba terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan apa sih yang dihadapi pertama kali ketika Medi mengerjakan riset ini? Oke, untuk tantangan sih banyak ya, Pak, karena ini saya, eee, membahas mengenai topik yang benar-benar baru untuk saya, Hmm, hmm. yang tantangan pertama adalah mengerti definisi-definisi yang, teknik apa, pengaplikasian yang akan saya pakai. Mhm, mhm. Untuk di machine learning sendiri kayak misalkan database atau, algoritmanya atau data preprocessing dan lain-lain itu karena hal yang baru saya benar-benar Mhm. harus apa ya, baca dan cari tahu dan lihat diskusi dan tanya-tanya, beberapa teman saya juga gitu sih. Walaupun sebenarnya emang, eee, karena nggak biasa dan juga apa ya, baru pertama kali, jadi emang nggak langsung langsung paham gitu. Jadi kayak by time, saat ngerjain gagal 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 gagal, lama-lama paham, jadi terbiasa, jadi bisa dapat hasil yang bagus, lumayan sih, lumayan bagus dari itu Oke. tantangan yang pertama. Oke, berarti kalau dibilang bahwa sebenarnya titik balik ketika kamu tuh merasa bahwa ini jadi motivasi tersendiri, misalnya kan tadi menjelaskan bahwa gagal, gagal, dan gagal itu. Kan pasti nggak mungkin gagal terus kan, karena sekarang udah lulus kan, udah selesai, udah publikasi juga gitu kan. Artinya titik baliknya tuh di mana sih, Medi? Titik baliknya itu saat saya udah mau dekat-dekat sama deadline publikasi. Itu saya Hmm, sebenarnya jujurnya saya udah frustrasi, udah nanya ke banyak orang, udah buntu juga dari saat udah dekat dekat publikasi mau nggak mau saya harus max out kemampuan saya dan saya harus lebih kejar lagi, harus lebih baca lagi. Itu mungkin dari titik balik saya. Terus saat udah ngeliat hasilnya udah bisa berhasil itu jadi
apa ya, kelegaan tersendiri Mhm. karena apa yang saya laluin ini nggak sia-sia dan ternyata emang bisa berhasil. Oke, ya berarti bener ya, peribahasa atau kata-kata orang the power of kepepet tuh tetap menjadi hal yang ini ya, yang lumrah ya. Iya Oke, betul, Pak. ya nggak apa-apa sih, yang penting berhasil aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, emang emang kadang-kadang emang suka gitu. Kadang manusia itu bisa menampilkan kemampuan terbaiknya pas lagi keadaan terdesak gitu ya. Ya itu kebanyakan begitu, Pak, terjadinya. Oke, oke, oke. Oke, bisa digambarin sedikit nggak sih sebenarnya apa yang kamu kerjakan selama kurang lebih setahun terakhir ini? Oke, jadi, saya ini ikut tim penelitiannya dari Pak Andi dan mengenai topik likuifaksi dengan penggunaan pengaplikasian machine learning. Dan sebenarnya timnya nggak hanya saya aja, ada beberapa teman-teman lainnya juga, dan saya juga fokus penelitiannya ada di daerah Lebak. Jadi untuk saya sendiri, topiknya mengenai penilaian risiko likuifaksi fokusnya menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Namun tidak hanya 2 itu saja, saya juga menggunakan algoritma lain, seperti, super vector machine, naive Bayes, logistic regression, dan lain juga. Jadi total sekitar saya menggunakan 6 algoritma itu yang di mana yang 4 lainnya itu saya bandingkan, apa ya, kemampuannya dengan si algoritma decision tree sama random forest itu. Nah, untuk data sendiri itu kalau yang finalnya akhirnya saya menggunakan 4 data yang untuk dibuat model dan ada 1 data validasi yaitu data pengukuran lapangan sendiri yaitu data, CPT atau Coin Penetration Test. Untuk yang data pembuatan model sendiri itu, emang nggak langsung dapat, 4 itu, cuma saya dan tim beserta Pak Andi juga sempat apa ya, trial beberapa data untuk akhirnya dapat data-data yang berguna dan, gimana ya, punya fungsi yang tepat dari model ini. Oke, berarti tadi data inputnya itu apa aja? Data inputnya itu ada kemiringan lereng, Hmm, VS30 dan hmm. peak ground acceleration. Satu lagi sama muka air tanah, ke dalam muka air tanah. Oke, itu Dan pertimbangannya menggunakan 4 data tersebut, parameternya dari mana? Kalau misalkan untuk parameter acuan utamanya itu dari, syarat kenapa likuifaksi itu Hmm, bisa terbentuk kan. Itu hmm, salah hmm, satunya itu ada yang kegempaan, ada yang topografi kemiringan lereng, hmm, hmm. ataupun yang kedalaman muka air tanahnya. Oke, oke. Jadi memang berkaitan dengan faktor-faktor yang memang menyebabkan terjadinya likuifaksi. Ini. Oke, pertanyaan yang mungkin kelewat tadi, kenapa kok memilih Lebak ya? Apa karena saya udah nentuin atau kira-kira dari kamu sendiri ada nggak apa namanya menduga kenapa kok dipilihnya Lebak? Kalau kalau yang saya lihat sendiri, saya kan sempat ke lapangan, Pak, Hmm, hmm, ya hmm, untuk mengakuisisi data hmm, muka air tanah itu. Saya lihat sendiri di Lebak itu memang, mereka, apa ya, perumahannya berada di tanah yang sangat, apa, sangat rentan lah ibaratnya, sangat rentan bisa terjadinya telekuifaksi. Dan saat itu juga saya kebetulan, eee, di sana lagi ada beberapa perbaikan jalan karena ada beberapa spot, tanah longsor di mana tanahnya berarti hmm, kan fragile atau hmm, hmm, loose, hmm. gampang loose gitu. Apalagi juga, Banten sendiri itu emang, especially untuk, wilayah Lebak dan sekitarnya sendiri, itu emang terkenal ada beberapa titik yang punya potensi gempa bumi kan, Pak. Hmm. Jadi, itu menurut saya yang bisa kenapa jadi Lebak akhirnya tempat penelitian untuk riset ini. Oke, ya selain itu juga kan ada beberapa kejadian gempa bumi ya pernah terjadi di sana. Kemudian juga dekat juga ya dengan lokasi kampus kita dan belum ada peta likuifaksi juga yang dihasilkan oleh teman-teman 4GL di sana. Artinya ini adalah sesuatu yang menjadi menantang ketika kita mengalami gap data di sana.
Nah, karena ada gap data itulah yang mendasari kita semua untuk berangkat ke Lebak. Kita pengen tahu sih seperti apa sih kondisi potensi likuifaksi di daerah tersebut secara real time dan apa namanya spasial dengan skala peta yang jauh lebih kecil. Seingat saya ada peta likuifaksi atau zona rentan likuifaksi dari 4GL, tapi skalanya adalah skala provinsi, bukan skala kabupaten atau kecamatan. Oke, Medi. Nah, jadi di sini artinya setelah kita memproses dan kita berfokus kepada dua metode terakhir, kan ada proses yang namanya pre-processing ya, artinya kita melakukan filtering data ataupun hal-hal lain. Kira-kira apa aja sih yang kamu alami atau yang kamu lakukan untuk bisa menghasilkan sebuah dataset yang benar-benar ready untuk dipakai untuk training? Oke, Pak. Jadi, dari yang saya alami sendiri, untuk yang paling sulit ya, bukan paling sulit ya, paling makan waktu adalah di Hmm, proses data pre-processing sendiri. hmm, Karena kan emang dari raw data sampai akhirnya ke data yang bisa akhirnya diolah dengan algoritma tersebut. Jadi, dari awal, dari pertama data data kayak kemiringan lereng, PS30, dan PGA itu saya ekstrak dulu nih Pak dari ArcMap. Jadi nanti dia diekstrak sesuai lokasi data titik lokasi pengukuran untuk yang configuration test yang sebelumnya itu. Yang kemudian nanti kan mereka sendiri punya jenis apa bentuk data yang beda-beda hmm. itu. Nah dari situ setelah saya ekstrak, saya mulai rapihin dari ekstrak di Excel itu, sekiranya ada yang bisa rapihin di situ, saya rapihin formatnya atau satuannya dan lain-lain. Dan baru saya masuk di ini sendiri, saya masuk ke Python itu saya kayak sort out untuk kayak lokasi dan lain-lain itu saya benerin uh, dan juga untuk ngedefine kelas mana aja yang akan kita prediksi, yaitu yang kelas kategorinya, dan kelas kategori itu berdasarkan data pengukuran likuifaksi, di mana kelas kategori yang saya gunakan itu adalah 4 kategori resiko dari sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, jadi saya define itu 4 kategori berdasarkan pengukuran sel likuifaksi. Setelah saya define, saya pisahkan dia XY-nya, dan kurang lebih saya lakukan scaling, pakai standar scaling, baru saya lanjutkan untuk diterapkan di algoritma. Oke, tadi menyebut ada scaling. Selain scaling, apa lagi yang kamu lakukan? Karena melihat kita mendapatkan data kelasnya kan ada 4 ya. Ada Ya. rendah, sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kita mengalami yang namanya imbalance data ya waktu itu. Oh iya, Nah, gimana cara ngakalin dari imbalance data tersebut? oke, jadi ini sebenarnya kalau bisa si imbalance data ini masalah yang umum banget untuk diterapin di berbagai model machine learning. Kayak umumnya tuh ini masalah yang sering terjadi. Nah, untuk kasus saya sendiri, untuk imbalance dataset, ini terjadi ketika dari 4 kategori kelas yang saya punya, yaitu yang tadi sangat sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi, mereka punya jumlah data yang sangat jauh range-nya. Misalkan untuk yang sangat rendah dia ada 5 data, dan di rendah dia ada 10 data, dan seterusnya. Jadi ada gap jumlah data untuk yang akan saya terapkan ini. Nah, yang pertama saya lakukan adalah untuk menggunakan data lain yang setidaknya kompatibel dan sesuai dengan apa yang saya bahas, apa yang saya buat, apa dengan modal yang akan saya buat. Itu saya juga menggunakan data likuifaksi dari Palu. Saya juga sesuaikan menggunakan data kemiringan lereng, PS30, dan PGA, dan ke dalam muka air tanah juga. Setelah itu, karena menurut saya itu nggak cukup, modalnya belum optimal lah, masih
masih belum balance, saya juga menggunakan algoritma random oversampler. Jadi random oversampler ini sendiri dia bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah kelas data tadi yang empat kelas tadi yang tidak seimbang tadi menjadi jumlah yang lebih seimbang lah. Kalau untuk masalah yang untuk model machine learning yang optimal sendiri itu akan baik apabila setiap kelas memiliki jumlah data yang sama. Jadi gunanya random sampler sendiri, random oversampler adalah untuk menaikkan nilai kelas data yang ibaratnya masih kurang, yang tadinya sangat rendah jadi 5, jadi disamain dengan jumlah kelas data lain 10. Tapi ini bisa diatur sesuai kebutuhan begitu. Dan ini untuk fitur ini sendiri ini hanya digunakan pada data saat training, saat dilakukan pembelajaran, agar proses pembelajaran sendiri itu di data itu sendiri lebih optimal, begitu Pak. Oke, jadi itu penjelasannya udah cukup panjang lebar ya, berarti sudah bisa terbayang. Tapi mungkin untuk bisa lebih terbayang lagi, mungkin Medi bisa semacam hands on atau menunjukkan apa yang sudah dikerjakan, baik itu skrip dan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dijelaskan dengan baik, eh, biar teman-teman ataupun rekan-rekan yang sedang menonton acara ini bisa memahami lebih dalam lagi, karena kita berprinsip bahwa biasanya kalau kita praktek langsung itu lebih lengket atau lebih paham penjelasannya. Ya, silakan Medi kalau mau menampilkan skripnya. Oke, sebentar Pak. Saya oke, mana ya? Apakah sudah masuk Pak? Sudah? Ya, Oke. silakan. Oke, jadi untuk yang tadi yang mengenai fitur random oversampler sendiri, ini sebenarnya teknik resampling, dan ini tidak hanya berfungsi untuk menaikkan jumlah kelas data, tapi ada juga yang untuk bisa menekan atau menurunkan. Itu pakai fitur lain atau random and undersampler misalkan. Nah, kalau misalkan untuk kasus saya sendiri adalah kasus kekurangan data. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk menggunakan fitur yang untuk berfungsi menaikkan jumlah data yang saya punya. Jadi kalau bisa dilihat di sini pakai library-nya dari EMBlearn, saya import random oversampler dengan sampling strategi ini bisa macam-macam. Dia ini bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian, ataupun kalau misalkan kalian nggak mau pakai sampling strategi atau yang default jadi jumlah datanya akan rata sama semua. Misalkan jumlah data terbanyak kalian di satu kelas itu adalah 15, maka semua kelas datanya akan 15 juga. Nah, untuk kasus yang ini, untuk yang decision tree yang saya tampilkan saat ini, uh, terbaik itu saat saya menggunakan sampling strategi di mana masing-masing kategori sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tingginya saya define dengan angka yang saya tentukan sendiri. Yaitu untuk yang sangat rendah menjadi 70, rendah 90, tinggi 35, dan sangat tinggi sekitar 105. Ini balik lagi sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kemudian saya define lagi ke over jadi sampling strategi dengan random state, dan juga saya terapkan hanya di data training saja. Jadi kita punya X dan Y yang baru. Oke, jadi dari sini kita sudah punya define X sama Y yang baru dan sudah bisa diterapkan ke algoritmanya. Ya, dan untuk di contoh sekarang adalah decision tree, dan tinggal di apply untuk data training yang sudah di random sampler tersebut. Begitu Pak kurang lebih. Oke, bisa dijelaskan nggak itu kan ada decision tree classifier. Nah, sebenarnya decision tree itu bedanya yang classifier sama regressor itu apa sih?
Oke. Jadi kalau decision tree sendiri itu dia bisa dipakai, dalam kasus untuk mengklasifikasi dan untuk regresi. Dan karena model yang saya buat ini untuk mengklasifikasikan, jadi saya menggunakan classifier. Kalau misalkan ada kasus yang apa ya, output-nya ingin nilai yang kontinu, disarankan untuk menggunakan decision tree yang regression atau regressor, gitu Pak, kurang Hmm. lebih. Nah, kalau di parameter di decision tree classifier itu ada apa aja sih, Medi? Kalau ini kan tadi ada max depth, ada max features, kemudian ada max leaf nodes. Itu bisa dijelasin nggak? Atau apa emang cuma ini aja parameternya? Atau mungkin ada yang lebih banyak dari ini atau gimana? Oke, jadi untuk parameternya sendiri, setiap algoritma punya macam-macam, punya beda-beda parameter. Untuk decision tree sendiri, ini enggak semuanya. Kalau ini hanya secuplik lah ibaratnya dari banyak parameter lain. Kalau mau cek untuk parameter lain, bisa ada di sklearn. Coba saya tunjukkan. Scikit-learn. Kurang lebih nanti ada di scikit-learn, dia akan menjelaskan parameternya dan tujuannya dan batas nilainya dan lain-lain. Itu ini saya coba ya ini. Untuk parameter dari decision tree sendiri bisa dilihat ini dengan misalkan dari kriterian splitter, max depth dan lain-lain. Ini untuk nilai-nilai sendiri sangat bervariasi tergantung kasusnya dan atau model yang ingin dibuat. Dan kalau misalkan untuk mencari mengenai parameter lain atau dari algoritma lain, bisa coba cek di scikit-learn, Pak. Oke, menarik ya. Nah, eh, yang berikutnya adalah apa sih perbedaan antara decision tree dengan random forest? Kan kita tahu bahwa kalau secara pengertian decision tree itu pohon, kalau random forest berarti kan hutan. Nah, apa sih yang membedakan antara decision tree dengan random forest? Apakah sebenarnya sama aja atau mungkin kumpulan decision tree menjadi random forest? Nah, jadi itu balik lagi decision tree sendiri itu adalah ini ya, dari kalau di bahasa Indonesia itu pohon keputusan. Jadi kita buat sebuah pohon untuk kita punya sebuah pohon dan akhirnya dia memutuskan dari A, B, yes or no dan lain-lain menurut seterusnya. Nah, untuk si random forest sendiri seperti yang Bapak udah secuplik jelaskan, ya betul random forest itu adalah kumpulan dari pohon-pohon yang kita buat dari decision tree. Jadi ibaratnya bakal apa ya, memunculkan banyak pohon-pohon dan lebih banyak apa ya, keputusan yang dihasilkan dari si random forest tersebut. Dan untuk random forest sendiri dia akan Hmm. lebih outputnya itu lebih ke voting. Jadi voting voting gitu Pak. Nilai mana Hmm. yang lebih besar, fitur mana dengan nilai yang lebih besar dan gitu. Oke, berarti sebenarnya secara sistem kerja kurang lebih nggak terlalu jauh berbeda ya. Tapi yang random forest akan memiliki banyak pohon keputusan di dalamnya sehingga pertimbangan yang dihasilkan jauh lebih kompleks dibandingkan decision tree ya, kurang lebih seperti Iya, itu. iya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah kira-kira setelah riset ini masih ada ngerasa ada kelemahan atau kekurangan nggak dari riset ini? Atau apa yang sudah kamu kerjakan ini? Untuk kelemahan ya, dari riset ini, mmm, paling menurut saya ini riset ini masih bisa menggunakan saya sebenarnya masih penasaran untuk menggunakan metode lain Hmm. atau, algoritma lain juga untuk diaplikasikan sendiri untuk di kasus ini. Karena dilihat dari hasil yang saya dapatkan ini sangat bervariasi dan sebenarnya sangat menarik, untuk masing-masing algoritmanya. Nah itu, dan juga untuk masalah data sih Pak, saya masih penasaran apakah ada data lain yang bisa digunakan dalam
studi ini, dalam penelitian ini, atau gimana? Saya merasa saya belum lebih gali, walaupun kita udah sempat trial and error juga menggunakan Hmm. data-data sebelumnya, menurut saya, mungkin ada data lagi yang saya belum tahu atau belum menggali lebih dalam yang bisa diterapkan di, model ini. Oke, berarti kita butuh parameter lain ya selain empat parameter yang sudah kita pakai. Kemudian kita menggunakan metode selain 6 metode yang sudah kita gunakan. Nah, kalau misalnya kalau disuruh milih atau diberikan rekomendasi, kira-kira metode apa yang paling baik nanti diusulkan atau untuk penelitian selanjutnya kita harus pakai metode ini gitu? Saya kalau kalau menurut saya sejujurnya, tidak tahu apakah dia akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik, Hmm. tapi saya, coba untuk menggunakan metode lain selain sini seperti MLP apa ya, kalau nggak Hmm. salah, dan juga ada beberapa coba pakai Xgboost Hmm. kalau nggak salah, ya itu dan lain-lainnya. Saya, hanya tahu beberapa sebutan beberapa algoritma tersebut, tapi saya juga, eee, nggak bisa prediksi apakah hasilnya akan lebih bagus apa tidak. Oke. Soalnya sejauh yang saya cari tahu juga umumnya Hmm. untuk penelitian, menggunakan algoritma ini Pak, dari decision tree dan random forest umumnya di sekitaran situ saja. Jadi kalau misalkan ada yang mau coba menggunakan algoritma lain itu bisa banget dan apalagi kalau misalkan hasilnya justru lebih baik dari penelitian umumnya ini akan sangat baik, Pak. Ya, berarti ini masih terbuka ya untuk teman-teman yang memang mau melanjutkan penelitian ini. Misalnya tertarik, saya mau menambahkan data baru nih, misalnya data eh, apa? Data data apa ya kemarin yang kita belum pakai ya? Misalnya data 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 jenis curah hujan tanah, misalnya curah atau hujan, ya. jenis tanah ataupun data jenis batuannya atau mungkin faktor-faktor lain yang memang belum kita masukkan di sini. Terus juga metodenya misalnya kita mau mencoba metode selain machine learning dalam hal ini adalah klasifikasi. Misalnya kita mau mencoba menggunakan parameter clustering. Jadi kita punya beberapa data, kita nggak berikan label untuk outputnya seperti apa, tapi setidaknya kita bisa membuat semacam pengelompokan dari hasil yang kita buat. Atau bisa juga kita manfaatkan deep learning, baik itu menggunakan MLP tadi, multi layer perceptron, ataupun metode-metode deep learning lainnya, mungkin saja memang hasilnya bisa lebih baik atau bahkan bisa lebih buruk. Karena belum tentu hasil dari deep learning itu pasti lebih baik dibandingkan machine learning sendiri. Oke, kita kembali ke ini ke ke meja kita. Oke, Ya, ya. jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau kan, teman-teman sekarang udah semester 7 gitu kan, pengen mencoba eh, mencari topik penelitian, atau mungkin teman-teman yang sudah semester 9 atau bahkan semester 12 semester 11 atau bahkan sudah semester 13, itu kira-kira Medi bisa kasih pesan atau mungkin bisa kasih tips and trick agar nggak terlalu lama nih ngegalaunya gitu. Oke, kalau untuk menurut saya sih sering ini Pak, sering cari tahu, apa ya, topik yang lagi hangat ya ibaratnya. Hmm. Yang setidaknya bisa di-apply sama apa yang kamu suka dan tapi sih yang paling utama kamu tahu apa yang kamu suka, bidang yang kamu suka. Dan itu bisa jadi modal lah, ibaratnya modal awal untuk, penelitian kamu atau nanti skripsi kamu selanjutnya. Dan, apa ya, untuk coba diskusi sama teman-teman lainnya atau diskusi sama siapapun yang menurut kamu, bisa beri masukan mengenai apa yang akan kamu kerjakan, mengenai skripsi kamu, dan jangan lupa untuk sering diskusi juga sama dosen, siapa tahu lagi diskusi ada, ketemu
topik atau ide apa gitu untuk skripsi kan, bisa jadi atau, lihat dari data-data yang udah ada atau data-data yang seenggaknya bisa menarik perhatian kamu. Tapi sih untuk yang menurut saya untuk di bidang machine learning ini untuk di geologi sendiri ini masih baru dan sangat menarik dan masih banyak opportunity lain yang bisa diterapkan untuk di machine learning ini. Oke, ya untung ketemu sama ini ya, Bang Jago ya. Nah, saya Tuh, mengutip kata-kata Lord Adi kalau teman-teman Science is Fun mengamati ini ya, MasterChef Indonesia, kita kenal ada Lord Adi. Saya kenal kadang itu sombong itu penting kadang-kadang, tapi bukan sombong yang sifatnya menjelekan orang, enggak, sombong untuk menaikkan untuk kita bisa menilai diri kita. Karena yang bisa menghargai diri kita ya diri kita sendiri sebenarnya. Jadi sedikit-sedikit kita kasih apresiasi buat diri kita ya. Saya bercanda aja tadi bilang Bang Jago ya saya masih banyak belajar tapi ketika kita ketemu mentor yang tepat maka hasil itu pasti akan menjadi hasil yang baik. Tapi kalau kita nggak ketemu mentor yang tepat dan hasil apa kondisi juga tidak memungkinkan ya banyak juga yang gagal. Tapi yang paling terpenting ya tadi jangan pernah merasa ya udah itu akhir dari segalanya. Kalau kemarin Medi pas titik nadir itu menyerah kan nggak jadi wisuda ya. makanya Pak, Iya, bahaya. saya tuh selalu ingat bagaimana Thomas Alva Edison itu harus melakukan penelitian sampai 1.000 kali percobaan baru bisa menghasilkan sebuah bola lampu yang berhasil. Artinya kalau dia berhenti di percobaan ke 999, maka mungkin nggak ada lampu nih saat ini. Atau mungkin ya ada lagi itu kan, kadang-kadang kita melihat beberapa gambar bahwa ada seorang sedang mencari berlian. Kita nggak pernah tahu tuh di jarak berapa kita akan menemukan berlian. Mungkin saja di jarak 5.000, tapi pas 4.999 meter kita ngerasa kita nggak dapat apa-apa, ya udah kita nggak dapat berlian tersebut. Atau mungkin kita pernah mengenal yang namanya Kolonel Sanders sebagai penemu KFC. Kalau Kolonel Sanders itu akhirnya tidak membuka KFC di umur 65 tahun, ya mungkin kita nggak bisa pernah ngerasain ayam crispy lawannya dari McDonald kali ya. Gitu. Bisa. Jadi kita jangan sampai menyerah sampai limit akhir. Kalau kemarin Medi tuh misalnya baru ketemu di bulan April gitu kan. Kalau Medi ternyata menyerah dari bulan Maret, pindah bidang pun juga bukan berarti menyelesaikan masalah gitu loh. Ini buat teman-teman yang suka kabur-kaburan, suka ghosting. Ghosting di sini tuh bukan ghosting sama pacar doang ya. Kadang dosen pembimbing tuh kadang suka di ghosting sama mahasiswa gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh mengghosting orang ya sama siapapun itu tindakan yang tidak baik karena ketika kalian mengghosting orang sebenarnya ya yang di ghosting itu sebenarnya kan berharap ya hasilnya yang terbaik buat kita semua gitu. Tapi ternyata di ghosting ya sudah. Dan belum tentu juga setelah pindah pindah apa pindah bidang ataupun pindah peminatan atau pindah penelitian hasilnya jauh lebih baik. Gitu. Ya ini mungkin sebagai gambaran saya sama Medi kebetulan lagi ada proyek penelitian lain. Ini bekerja sama dengan salah satu peneliti dari Vietnam terkait penggunaan yang namanya metode LSTM, Long Short Time Machine atau tipikal dari time series analisis atau time series prediction. Ini tipikal dari jenis dari deep learning lainnya selain yang pernah saya bahas bareng Riftika terkait tentang convolutional neural network. Nah, LSTM ini digunakan untuk memprediksi menggunakan time series untuk real time. Kebetulan yang kami akan kerjakan adalah data prediksi hujan di daerah Vietnam atau di negara Vietnam. Ini masih on progress, sedang kami kerjakan bareng. Doakan saja kalau penelitian ini berhasil. Oke, Amin. Medi, terima Oke, kasih Pak. banyak nih udah mau berkunjung walaupun secara virtual, tapi saya berharap tidak mengurangi esensinya. Nanti mungkin kalau riset LSTM kita berhasil ya nanti kita coba
share bareng lagi yang lebih komprehensif apa aja yang udah kita kerjakan sebelumnya. Jadi masih banyak metode-metode lain yang belum sempat kita bahas di sini karena keterbatasan waktu. Kalau kita bahas terlalu panjang juga kalian gak enak kan. Nah, nanti mungkin di bahasan-bahasan yang lain saya akan membahas lebih detail terkait beberapa jenis-jenis machine learning ataupun jenis-jenis deep learning dan pemanfaatannya di bidang geoscience. Oke, karena waktu juga ya yang memisahkan kita, ini sebenarnya obrolannya masih panjang gitu, teman, karena waktunya ya makin terus berjalan kan ya, kita juga punya aktivitas yang lain. Mungkin kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar kami bisa membuat konten yang lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi dan lebih men- mencerahkan teman-teman bagi yang pengen penelitian ataupun mau topik-topik riset yang masih bingung terkait tentang komputasi ataupun tentang kebencanaan, bisa subscribe dari channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam Geoscience.